Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan saya di kelas geografi. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi peta. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang komponen peta, definisi dan lain sebagainya. Untuk video kali ini kita belajar klasifikasi peta. Jadi pembagian peta itu ada berbagai macam ya. Nanti untuk video ini Ustazah akan menjelaskan peta berdasarkan isi dan peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan isi ya dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum dibagi lagi menjadi dua, yaitu peta korografi dan peta topografi. Peta korografi itu yang seperti apa? Ini contohnya yang sebelah sini ya, yang gambar peta Sumatera. Ini adalah contoh peta korografi. Jadi peta korografi itu adalah peta yang skalanya adalah skala sedang sampai skala kecil. Dia menggambarkan penampakan secara umum di wilayah yang lebih luas. Ini adalah peta korografi. Kemudian sebelah ini adalah peta topografi. Peta topografi itu dia menggambarkan relief atau penampakan permukaan bumi, ya. Dan dia skalanya menggunakan skala besar. Dan yang digambarkan itu secara umum, ya. Jadi semua digambarkan, khususnya adalah penampakan yang ada di bumi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita balik ke sini lagi. Tadi yang peta umum ya, contoh dari peta umum. Yang kedua adalah peta khusus atau tematik. Jadi peta khusus atau tematik itu adalah peta yang khusus menggambarkan tema-tema tertentu. Jadi isinya peta itu sesuai dengan tema yang diinginkan. Contohnya di sini ada 3, tapi sebenarnya contohnya ada lebih banyak lagi ya. Yang pertama adalah peta pariwisata. Contohnya ini, saya perlihatkan di sini ya. Ini adalah peta pariwisata wilayah Riau. Nah, isinya adalah daerah wisata di daerah Riau. Jadi, informasi yang lain itu tidak ditampilkan di sini. Jadi, mana sih jalannya? Nggak ada gitu ya. Karena di sini hanya khusus menampilkan tema wisata. Contoh lain misalnya ini, peta kepadatan penduduk Indonesia. Nah, yang ditampilkan di peta ini adalah informasi tentang kepadatan penduduk. Misalnya, ini yang warna coklat tua, ini kepadatannya lebih dari 1.200, berarti dia wilayah yang paling padat. Oh, di mana sih? Di Jawa misalnya. Nah, ini warna-warna ini menggambarkan kepadatan. Adakah informasi yang lain? Tidak ada gitu ya. Mana misalnya kalian mau nyari jaringan jalan di sini, ya nggak ada gitu. Karena temanya bukan tema jaringan jalan, tapi tema kepadatan penduduk. Satu lagi, ini adalah peta perhubungan, jalur perhubungan laut ya. Di sini tema yang ada di sini adalah jalur-jalur perhubungan laut ya, yang warna-warni ini adalah jalur perhubungan laut. Nah, temanya hanya itu saja yang ditampilkan gitu ya. Jadi paham ya bedanya peta khusus dan peta umum ini. Kalau tadi peta umum, kalian cari apa saja di sini itu ada gitu ya. Tidak menggambarkan penampakan khusus, tapi keseluruhan objek yang ada di permukaan bumi itu digambar. Tapi kalau tema khusus atau peta tematik, ini dia menggambarkan tema-tema tertentu saja. Ya, tadi tidak semua informasi ditampilkan, tapi hanya tema-tema tertentu saja. Selanjutnya, ini adalah peta berdasarkan skala. Berdasarkan skala, peta itu akan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah peta skala kadaster. Itu skalanya antara 1:100.000 sampai 1:5.000. Nah, di peta ini biasanya dipakai untuk keperluan teknis ya, misalnya pembuatan rencana detail tata ruang. Nah, itu menggunakan skala kadaster karena dia lebih memerlukan informasi yang lebih rinci. Kemudian peta skala besar, itu peta yang menggunakan skala antara 1:5.000 sampai 1:250.000. Dan ini dia menggambarkan penampakan yang lebih besar lagi daripada yang skala kadaster. Kemudian peta skala sedang, itu peta yang digambarkan menggunakan skala 1:250.000 plus 1 sampai 1:500.000. Kemudian peta skala kecil
itu peta yang menggambarkan skala dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, untuk peta skala sedang sampai peta skala kecil, ini biasanya dipakai untuk menggambarkan pulau gitu ya, atau negara yang luasannya tidak begitu besar. Kemudian untuk yang skala geografis, ini peta dengan skala lebih dari 1:1 juta. Nah, ini biasanya dipakai untuk menggambarkan eh, apa namanya dunia gitu ya, peta dunia itu menggunakan peta skala geografis gitu. Jadi cakupannya lebih luas lagi. Nah, kenapa penyebutan untuk peta ini yang misalnya nih ya 1:5.000, tapi dia disebut skala besar, sedangkan yang 1:1 juta disebut skala kecil gitu ya. Dalam penyebutan skala ya kita menggunakan konsep matematika gitu ya. Ini adalah perbandingan ya. Ingat ya, kemarin waktu di komponen peta Ustazah jelaskan, skala itu adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak di lapangan. Jadi ini sama dengan pecahan kalau di matematika. Jadi semakin besar angka penyebutnya, ini angka penyebutnya ya, berarti hasilnya adalah semakin kecil. Makanya ini kenapa 1:5.000 itu lebih besar daripada 1:1 juta. Nah, untuk isi petanya sendiri bedanya apa? Nah, kita lihat ini adalah contoh juga ya, contoh dari peta skala besar. Ini yang skala besar dan ini yang skala kecil. Kalau dilihat dari isinya, peta skala besar ini dia menggambarkan lebih detail ya. Di sini ada gedung tergambarkan, terlihat gitu ya. Sedangkan yang di sini peta skala kecil ini tidak terlihat. Yang terlihat hanya eh, wilayah itu topografinya apa. Misalnya ini daerah dataran. Yang hijau, warna hijau itu dataran. Kemudian yang warna eh, apa namanya agak kecoklatan itu dataran tinggi. Yang ini datar, ini dataran tinggi. Hanya itu saja gitu ya. Sementara untuk yang skala kecil, skala besar, dia lebih detail lagi. Apakah topografinya kelihatan di sini? Kelihatan ya. Kalau ini di zoom lagi ya, ini ada garis-garis warnanya orange, ini namanya garis kontur. Nah, garis kontur ini bisa juga menggambarkan tentang um, relief ya, relief yang ada di permukaan bumi. Ini wilayahnya datar atau tidak gitu ya. Kalau kalian bisa melihat ya, yang sebelah sini itu ada garis konturnya rapat. Kalau garis kontur rapat, dia menggambarkan bahwa wilayah ini itu reliefnya terjal. Jadi dia bergunung atau berbukit gitu ya. Nah, sementara yang di sini dia garis konturnya renggang. Kalau garis konturnya renggang berarti dia menggambarkan bahwa wilayah ini itu dia landai atau datar, gitu ya. Jadi bedanya peta skala besar dengan peta skala kecil untuk yang pertama, kalau skala besar dia menggambarkan wilayah yang lebih detail, sementara peta skala kecil itu penggambaran wilayahnya tidak detail, informasi yang ditampilkan tidak detail. Kemudian yang kedua, bedanya yang kedua, untuk peta skala besar, wilayah, cakupan wilayah yang digambarkan itu dia lebih sempit. Ya, ini hanya satu wilayah saja di Kabupaten Bogor misalnya. Kalau yang peta skala kecil, dia menggambarkan cakupan wilayah yang lebih besar. Contohnya ini ya, dia bisa menggambarkan Pulau Sumatera dalam satu peta. Gitu ya. Jadi jelas bahwa perbedaan skala ini juga membuat informasi dan luasan yang dipetakan itu berbeda. Sekian video kali ini, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.